saya akan menjelaskan sejarah lahirnya Pancasila. Pancasila itu sendiri merupakan dasar negara bagi negara kita, Indonesia. Latar belakang terbentuknya Pancasila diawali pada sidang pertama BPUPKI yang berlangsung dari tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Nah, ada yang tahu nggak tokoh siapa saja yang mengusulkan rumusan dasar negara di sidang BPUPKI? Ada Mr. Muhammad Yamin, Dr. Supomo, dan Insinyur Soekarno, Bu. Oke, betul sekali. Coba sebutkan rumusan dasar negara yang diusulkan oleh Muhammad Yamin dalam pidatonya. Izin menjawab, Bu. Rumusan menurut Muhammad Yamin yaitu 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, 5. Kesejahteraan rakyat. Selain urusan lisan, Mr. Muhammad Yamin juga menyampaikan usulan secara tertulis mengenai rancangan dasar negara yang berbeda dengan rumusan kata-kata yang dipresentasikan secara lisan, yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kebangsaan Persatuan Indonesia, 3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bu, izin menambahkan tentang usulan rancangan dasar negara menurut Dr. Supomo, yaitu Dr. Supomo pada tanggal 31 Mei 1945 menyampaikan rumusan dasar negara sebagai berikut. 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin, 4. Musyawarah, dan 5. Keadilan rakyat. Kemudian, tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan pidatonya. Dalam pidatonya, ia menyampaikan rumusan dasar negara sebagai berikut. Yang pertama, ada kebangsaan atau nasionalisme. Kedua, kemanusiaan atau internasionalisme. Ketiga, mufakat atau demokrasi. Keempat, kesejahteraan sosial. Dan yang kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Selanjutnya, Soekarno juga mengatakan bahwa kelima sila itu dapat diperas menjadi 3 sila, yaitu yang pertama ada sosio-nasionalisme, kedua sosio-demokrasi, dan yang ketiga ketuhanan. Demikian, 3 sila tersebut dikenal dengan nama Trisila. Demikian juga Trisila ini dapat dibagi menjadi 1 sila atau yang kita kenal sebagai Ekasila, yaitu gotong royong. Materi selanjutnya adalah Piagam Jakarta. Selama reses antara 2 Juni sampai dengan 9 Juli 1945, ditunjuklah 8 anggota BPUPKI sebagai panitia kecil. Tugas mereka adalah menampung dan menyelaraskan usulan-usulan dari anggota BPUPKI itu sendiri. Kemudian, pada tanggal 22 Juni 1945, panitia kecil ini mengadakan pertemuan dan memutuskan untuk membentuk Panitia 9. Di sini ada yang tahu tugas Panitia 9 itu apa? Saya, Bu. Oke, silahkan dijawab. Panitia 9 itu bertugas untuk menyelaraskan mengenai hubungan negara dan agama. Iya, betul sekali. Dalam menentukan hubungan negara dan agama, anggota BPUPKI terbelah menjadi 2 golongan, yaitu yang pertama ada golongan Islam. Mereka menghendaki bentuk teokrasi Islam, dan yang kedua adalah golongan kebangsaan. Mereka menghendaki bentuk negara sekuler, di mana negara sama sekali tidak diperbolehkan bergerak di bidang agama. Persetujuan di antara 2 golongan ini tercantum dalam sebuah dokumen, yaitu dokumen rancangan pembukaan hukum dasar. Dokumen inilah yang disebut juga Piagam Jakarta atau Jakarta Charter oleh Mr. Muhammad Yamin. Lanjut ya, Piagam Jakarta kemudian dibahas kembali secara resmi dalam rapat pleno pada tanggal 10 dan 14 Juli 1945. Dokumen ini dipecah menjadi 2 dokumen yang berbeda, yaitu yang pertama ada Declaration of Independence dan yang kedua ada pembukaan. Rumusan yang diterima dalam rapat ini hanya sedikit berbeda dari rumusan Piagam Jakarta, yaitu menghilangkan kata serta pada subbagian terakhir. Rumusan ini dapat kalian lihat di buku cetak ya anak-anak. Siap, iya Bu. Siap, iya Bu. Selanjutnya adalah tiba-tiba Kekaisaran Jepang memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan lebih cepat daripada kesepakatan. Kemerdekaan ini menimbulkan situasi darurat di Indonesia, dikarenakan
Wakil-wakil dari daerah-daerah Indonesia menentang sila pertama Pancasila yang telah menjadi dasar negara Indonesia. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Sepertinya kalian sudah pada ngantuk ya? Enggak, Bu. Kalau begitu pelajarannya akan saya lanjutkan. Saya, Bu, ingin bertanya. Iya, silakan. Tadi kan Ibu menjelaskan kalau ada beberapa perwakilan yang nggak setuju mengenai salah satu poin rumusan dasar negara. Jadi, bagaimana Bu cara menyelesaikan masalah itu untuk menjaga persatuan Indonesia? Padahal Indonesia baru saja mengumumkan proklamasi kemerdekaan. Good, pertanyaan bagus dari Asep. Memang benar, permasalahan tersebut menimbulkan perpecahan. Apalagi saat itu Indonesia baru saja merdeka. Namun Soekarno bergerak cepat dengan menemui Muhammad Hatta dan mereka menemui wakil-wakil dari golongan Islam untuk membahas permasalahan tersebut. Akhirnya disepakati untuk mengubah rumusan dengan menjalankan syariat-syariat Islam bagi pemeluknya diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. Namun hal itu hanya bersifat sementara demi menjaga keutuhan Indonesia. Jadi begitulah cara yang digunakan untuk mengatasi masalah tersebut. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Itu kamu, Tasya, diem aja. Bisa dipahami gak, Nak? Bisa, Bu. Baik anak-anak, untuk hari ini saya cukupkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini Bapak akan melanjutkan materi apa tadi yang disampaikan Ibu Guru ya. Sebelum mulai, ada yang tahu kepanjangan dari RIS? Republik Indonesia Serikat, Pak. Ya, benar. Republik Indonesia Serikat. Nah, terbentuknya Republik Indonesia Serikat awalnya dikarenakan oleh Nietzsche, yang membuat wilayah Republik Indonesia menjadi semakin kecil dan terdesak. Lalu, pada tahun 1949, akhirnya Republik Indonesia yang berpusat di Yogyakarta terpaksa harus menerima bentuk negara federal yang disodorkan pemerintah kolonial Belanda dengan nama Republik Indonesia Serikat, disingkat RIS. Pada saat itu, Republik Indonesia Serikat terbagi menjadi 7 negara bagian. Ada yang bisa menyebutkan 7 bagian negara RIS? Saya, Pak. Yang pertama, negara Republik Indonesia. Yang kedua, negara Indonesia Timur. Yang ketiga, negara Pasundan. Keempat, negara Jawa Timur. Kelima, negara Madura. Keenam, negara Sumatera Timur. Dan ketujuh, negara Sumatera Selatan. Iya, benar. Sebelum melanjutkan, ada yang mau ditanyakan tidak? Saya, Pak, izin bertanya. Nietzsche itu apa ya, Pak? Pertanyaan yang bagus. Ada yang bisa bantu jawab temannya? Saya, Pak, izin menjawab. Nietzsche adalah singkatan dari Netherlands Indisch Civil Administration yang merupakan organisasi semi-militer yang bertugas untuk mengembalikan pemerintahan sipil dan hukum pemerintahan kolonial Hindia Belanda selepas menyerahnya Jepang di wilayah Indonesia. Bagus, Asep. Jawabannya lengkap sekali. Kita lanjut ya. Setelah Republik Indonesia menjadi negara federal, lalu terbentuklah sebuah konstitusi federal, yaitu Konstitusi RIS, sebagai hasil pemufakatan seluruh negara bagian. Dalam konstitusi tersebut, rumusan dasar negara juga telah diubah menjadi berdasarkan pengakuan ketuhanan yang Maha Esa, perikemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Nah, kalau begitu kita masuk ke rumusan selanjutnya ya. Baik, sekarang kita lanjut ke rumusan 7, yaitu Undang-Undang Dasar Sementara. Setelah negara bagian RIS membubarkan diri, mereka bergabung dengan negara bagian RI Yogyakarta. Pada Mei 1950, ada 3 negara bagian yang tetap eksis, yaitu RI, Yogyakarta, NIT, dan NST. Di sini ada yang tahu tidak apa kepanjangan dari NIT dan NST tersebut? Ya, betul Dwiki. Jadi, NIT dan NST itu perlu diketahui kepanjangan dari negara Indonesia Timur dan negara Sumatera Timur. Yuk, kita lanjut. Setelah itu, Yogyakarta dan RIS sering melakukan pertemuan intensif
Dari pertemuan tersebut, mereka menyetujui pembentukan negara kesatuan dan mengadakan perubahan konstitusi RIS menjadi Undang-Undang Dasar sementara. Perubahan tersebut dilakukan dengan menertibkan Undang-Undang RIS Nomor 7 Tahun 1950 tentang perubahan konstitusi sementara Republik Indonesia Serikat menjadi Undang-Undang Dasar sementara yang disahkan tanggal 15 Agustus 1950. Dan rumusan negara kesatuan ini terdapat dalam paragraf keempat dari pembukaan Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950. Sampai sini kalian sudah paham? Paham, Pak. Baik, Bapak sekarang mau nanya ke kalian, gimana isi rumusan Pancasila dalam Undang-Undang Dasar sementara ini? Coba dicari di buku atau HP-nya, isinya itu apa? Kalau udah tahu, kasih tahu ke kawan-kawannya ya. Saya, Pak. Kalimatnya itu adalah berdasarkan pengakuan ketuhanan yang Maha Esa, peri kemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Itu, Pak, isinya saya temukan di buku. Bagus, terima kasih Asep. Catat itu isinya ya, dan ringkas juga bagian rumusan ketujuh ini. Oke, sekarang kita lanjut ke rumusan 8, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Awal mula dibentuk Undang-Undang Dasar 1945 ini dikarenakan kegagalan konstituante untuk menyusun sebuah Undang-Undang Dasar yang menggantikan Undang-Undang Dasar sementara sehingga menimbulkan bahaya bagi keutuhan negara. Untuk itulah, pada 5 Juli 1959, Pak Insinyur Soekarno mengambil langkah mengeluarkan Dekret Kepala Negara yang salah satu isinya menetapkan berlakunya Undang-Undang Dasar yang disahkan oleh PPKI pada 18 Agustus 1945 menjadi Undang-Undang Negara Indonesia menggantikan Undang-Undang Dasar sementara. Dengan pemberlakuan kembali Undang-Undang Dasar 1945, maka rumusan Pancasila ini yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar kembali menjadi rumusan resmi yang digunakan. Rumusan ini pula yang diterima oleh MPR, yang pernah menjadi lembaga tertinggi negara sebagai penjelmaan kedaulatan rakyat antara tahun 1960 sampai dengan 2004 dalam berbagai produk ketetapannya. Coba Tasya baca ketetapannya dengan lantang biar kawan-kawannya ikut menyimak. Baik Pak. Produk ketetapannya di antara lain 1. TAP MPR nomor 18/MPR/1998 tentang pencabutan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Nomor 2 MPR/1978 tentang pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau Eka Prasetya Pancakarsa dan penetapan tentang penegasan Pancasila sebagai dasar negara. 2. TAP MPR nomor 3/MPR/2000 tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan. Nah, itu semua bagian dari alur rumusan ke-8, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Setelah itu, isi rumusan Pancasila dari rumusan ke-8 ini adalah ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dicatat ya nak, ditulis di buku, kalian ringkas biar tahu rumusan Pancasila itu ada sejarahnya. Baik, saya lanjutkan rumusan Pancasila yang ke-9. Ini versi berbeda. Rumusan ini selain mengutip secara utuh rumusan dalam Undang-Undang Dasar 1945, MPR pernah membuat rumusan yang agak sedikit berbeda. Rumusan ini terdapat dalam lampiran ketetapan MPRS nomor 20 MPRS 1996 tentang Memorandum DPR GR mengenai sumber tertib hukum Republik Indonesia dan tata urutan peraturan perundangan Republik Indonesia. Sekarang saya mau tanya sama Asep, apa isi rumusan utuh dari versi berbeda ini? Maaf Pak, lupa. Apakah saya boleh bantu menjawab Pak? Isi rumusan utuh dari versi berbeda ini adalah 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, 5. Keadilan sosial. Baik, kita lanjut ke rumusan yang 10 yaitu versi populer. Rumusan terakhir yang akan dikemukakan adalah rumusan yang berbeda dan diterima secara luas oleh masyarakat. Rumusan ini dikenal secara umum dan diajarkan secara luas di dunia pendidikan sebagai rumus dasar negara. Rumusan ini
sama dengan rumusan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Namun penggunaan kata dan serta frasa serta mewujudkan suatu pada subbab anak kalimat terakhir dihilangkan. Rumusan ini terdapat dalam lampiran TAP MPR nomor 2 MPR 1978 tentang pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila. Silakan Asep, sebutkan isi rumusan utuh dari versi populer ini. Ayo, bisa nggak lo? Baik Pak, bismillah. Isi rumusan utuh dari versi populer adalah 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, saya rasa sudah cukup jelas untuk rumusan ini. Jelas, Pak. Oke, setelah kita selesai membahas rumusan Pancasila tadi, kalian tahu nggak sih kapan Hari Kesaktian Pancasila dan bagaimana peristiwa singkatnya? Yang bisa jawab nih akan dapat nilai plus dari saya. Saya Pak, pada tanggal 30 September 1965 adalah awal dari G30 SPKI. Pemberontakan ini merupakan wujud mengubah unsur Pancasila menjadi ideologi komunis. Hari itu, 6 jenderal dan beberapa orang lainnya dibunuh sebagai upaya kudeta. Namun berkat kesadaran untuk mempertahankan Pancasila, maka upaya tersebut mengalami kegagalan. Maka 30 September diperingati sebagai hari peringatan gerakan 30 September G30 SPKI dan tanggal 1 Oktober ditetapkan sebagai Hari Kesaktian Pancasila, memperingati bahwa dasar Indonesia Pancasila adalah sakti tak tergantikan, merdeka. Wah, bagus sekali nih penjelasan dari Dwiki. Baiklah, karena waktu sudah habis, saya akhiri saja pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.